ya Utsman, nanti kalau engkau memegang tampuk kepemimpinan, kekhalifahan, dan saatnya nanti akan datang orang-orang munafik, arada minka an takhla'a qamisaka alladhi qammasaka Allah fala takhla'hu. Nanti jika mereka ingin memaksa engkau untuk menanggalkan ya, pakaian kepemimpinan itu, pakaian khalifah, ini bahasa kiasan dari Rasulullah SAW. Jika nanti mereka ingin memaksamu untuk menanggalkan kepemimpinan, fala takhla'hu, jangan engkau lakukan. Namun demikian Rasulullah SAW juga berpesan kepada Utsman bin Affan agar beliau bersabar. Itulah yang beliau lakukan, dar'an lil mafasid al-uzma. Beliau memilih untuk bersabar menjadi satu-satunya yang terbunuh pada hari itu, ya, untuk menutup pintu atau menutup celah terjadinya fitnah yang lebih besar, yaitu pertumpahan darah yang bakal terjadi di Madinah kalau seandainya beliau lebih dulu menumpahkan darah orang-orang yang mengepung rumah beliau itu. Kemudian kita sudah bahas hadis Hudzaifah ibnul Yaman bahwasanya Umar ibnul Khattab adalah pintu yang akan mencegah terjadinya fitnah. Tidak akan terjadi fitnah yang menimpa umat Islam kalau Umar masih hidup. Dan sepeninggal Umar dimulailah fitnah itu terjadi. Fitnah apa yang pertama kali terjadi? Fitnatul amwal, fitnah harta, fitnah kemakmuran. Itu yang terjadi. Selama 12 tahun Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memegang tampuk kekhalifahan, umat Islam makmur sentosa. Penaklukan atau pembebasan negeri-negeri kaum muslimin, negeri-negeri di belahan dunia itu mencapai puncaknya itu di zamannya Utsman bin Affan sampai Afrika, sehingga banyak sekali ghanimah, jizyah, dan kaum muslimin dibagikan harta perbendaharaan yang banyak sekali oleh Utsman bin Affan. Begitu royal ya Utsman bin Affan, dan kita tahu beliau adalah orang yang dermawan. Sumur rumah dibeli dari Yahudi untuk kaum muslimin. Jaisul Usrah, pasukan susah payah yang akan berperang ke Tabuk, beliau yang membiayai dengan 1000 dinar. Ya, itu 1000 dinar 425 juta. 1000 dinar kalau sekarang 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau sekarang 1 gram 1 juta, berarti 4.250.000 itu 1 dinar. Ini 1000 dinar. 1000 dinar. Ya. Bisa dibayangkan infaknya Utsman bin Affan gitu. Namun kaum muslimin, ya, semakin banyak orang yang masuk Islam, yang baru mengenal Islam, dan mereka bukanlah para sahabat. Ya. Banyak orang-orang di pinggiran Arab itu, jazirah Arab, baru masuk Islam, belum kuat ilmu dan keimanannya, belum mengenal sahabat Rasulullah SAW secara mendalam. Mereka lah yang terkena provokasinya Abdullah bin Saba. Diprovokasi mereka untuk membenci Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikatakan haus kekuasaan, nepotisme, korupsi, segala macam, sehingga bergolak orang-orang yang baru-baru masuk Islam dan bukan para sahabat, ditunggangi oleh orang-orang yang dengki dengan Quraisy, karena selama ini yang berkuasa adalah Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq Quraisy, Umar Quraisy, kemudian Utsman juga Quraisy. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan tersebut dan mengepung kediamannya Utsman. Disebutkan dalam tarikh sampai 30 hari 30 malam, ada yang menyebutkan sampai 40 hari. Di hari-hari terakhir sampai Utsman dilarang untuk pergi ke masjid, dicegat, tidak boleh ke masjid. Di akhir hayat beliau,
Beliau dibunuh. Ketika itu beliau bersama istri beliau yang namanya Nailah, dilindungi Utsman itu oleh istrinya sampai terpotong jari jemarinya. Nailah ini terpotong jari jemarinya, ya. Nah, ini puncaknya. Awalnya fitnah kemakmuran, fitnah dunia yang berujung, yang memunculkan rasa hasad, rasa dengki. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya, kalau seseorang itu terkena fitnah dunia, yang terjadi bukan dia akan puas dengan dunia tersebut. Yang akan terjadi justru sebaliknya, dia akan bertambah haus, hatinya bertambah gersang, ya. Orang akan cenderung hasad kepada saudaranya yang lain. Itulah yang terjadi di akhir-akhir kekhalifahan Utsman bin Affan, itu yang ditunggangi, dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah dari Yahudi. Ya, singkat cerita, terbunuhlah Utsman bin Affan Dzunnurain, ya, pemilik dua cahaya. Kenapa beliau dijuluki pemilik dua cahaya? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, ya, Ruqayyah setelah kemudian Ummu Kulthum. Tentu setelah Ruqayyah wafat, ya, Ummu Kulthum ini menantunya Rasulullah SAW dua kali. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dibunuh dengan cara keji. Lantas kemana para sahabat yang lain? Kenapa tidak menolong Utsman bin Affan? Sudah kita ceritakan sebelumnya, Utsman bin Affan yang menyuruh mereka untuk pulang. Ada Al-Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, bersiap-siap untuk berperang, untuk membela, menolong Utsman bin Affan di rumahnya ketika dikepung. Disuruh pulang. Karena sekali lagi Utsman bin Affan tidak mau terjadi musibah yang lebih besar. Lebih baik saya yang mati sendiri daripada Madinah ini bertumpah darah nanti. Darah-darahnya para sahabat, kemudian sahabiyah, istri Rasulullah SAW ada di situ, ya, anak-anak para sahabat yang masih belia. Itu ijtihadnya Utsman bin Affan, ya. Para sahabat yang lain, Abu Hurairah, kemudian banyak yang mau membela, tapi disuruh pulang, tidak mau. Akhirnya terbunuhlah. Nah, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan ini memunculkan fitnah berikutnya, fitnah yang tidak kalah besar, fitnah yang disebut oleh para ulama Ma'rakatul Jamal atau Waq'atul Jamal, tragedi Jamal, tragedi unta. Nanti kita sebutkan kenapa ini disebut sebagai tragedi unta. Dan insya Allah nanti akan kita sebutkan beberapa nubuat Rasulullah SAW terkait tragedi Jamal ini, yang menunjukkan, sekali lagi menunjukkan kebenaran sabda-sabda Rasulullah SAW. Poin berikutnya, kenapa kita menyebutkan kisah-kisah ini, kisah terbunuhnya Utsman, sebelumnya kisah terbunuhnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman, sekarang perang Jamal. Kenapa? Apa kaitannya dengan pembahasan kita fikih akhir zaman? Kita ulangi lagi, sekali lagi, di sini kita akan menyebutkan nubuat, kabar-kabar dari Rasulullah SAW yang beliau kabarkan sebelum sesuatu itu terjadi, dan benar terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita akan sebutkan beberapa riwayatnya. Ini jadi pegangan kita untuk mengimani dan meyakini terkait kabar-kabar Rasulullah SAW atau hadis-hadis beliau yang berbicara tentang fitnah akhir zaman yang belum terjadi. Bisa difahami, ya? Jadi kalau kita sudah yakin tentang kebenaran sabda Rasulullah SAW tentang perkara yang sudah terjadi sepeninggal Rasulullah SAW, maka kita wajib yakin dan mengimani perkara yang belum terjadi tapi dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan terjadi dan pasti terjadi. Ini alasan kenapa kita membahas fitnah-fitnah yang terjadi sepeninggal Rasulullah SAW, karena di situ banyak nubuat, kabar dari Rasulullah SAW tentang terjadinya hal tersebut. Waqa'atul Jamal terjadi pada bulan Jumada al-Akhirah, Jumada al-Akhir kata orang kita, ya, pada tahun 36 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada bulan Dzulhijjah 35 Hijriah. Usianya 80 tahun lebih. Utsman bin Affan sudah tua.
ketika terbunuh beliau. Jadi jaraknya hanya beberapa bulan saja. Dzulhijjah 35 Hijriah, Jumada al-Akhirah 36 Hijriah. Jaraknya beberapa bulan saja. Apa penyebab terjadinya tragedi Jamal ini? Ya. Sebelumnya, jadi tragedi Jamal ini terjadi perang yang tidak disengaja antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu, di situ ada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam ini adalah iparnya Aisyah, suaminya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar adalah saudarinya Aisyah. Asma binti Abi Bakar punya suami namanya Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam ini Rasulullah SAW sabdakan, likulli nabiyyin hawari, setiap nabi itu punya penolong setia. Penolong setiaku, hawariku adalah Az-Zubair, kata Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk yang dijamin masuk surga, Zubair ibn al-Awwam. Siapa Az-Zubair ibn al-Awwam? Putranya Safiyah, bibinya Rasulullah SAW. Zubair ibn al-Awwam ini ibnu Safiyah, putranya Safiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah SAW. Bayangkan ya, kemuliaan Az-Zubair ibn al-Awwam. Talha bin Ubaidillah juga sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga. Nah, bagaimana ceritanya kok dua kubu manusia-manusia yang paling mulia ini kok bisa berseteru? Ceritanya begini. Sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Setelah terbunuhnya Utsman, ini bayangkan ya kondisi di Madinah ketika itu. Para sahabat, Utsman kan meninggal Dzulhijjah 35 Hijriah. Jadi musim haji itu, musim haji. Para sahabat itu banyak yang keluar dari Madinah untuk mengerjakan haji. Para sahabat juga banyak yang sudah tinggal di Basrah, di Kufah, ada yang tinggal di Syam, itu banyak. Muawiyah, Amr ibn al-As itu semua tinggal di Syam. Ya. Jadi sedikit beberapa sahabat senior yang tinggal di Madinah. Kemudian ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, bayangkan pembunuhnya Utsman itu 5 hari 5 malam masih keliaran di Madinah, gak ada yang berani nangkap dia karena kondisi di Madinah ketika itu lemah ya, kekuatan secara militer lemah karena para sahabat banyak pergi haji. Namun para sahabat senior yang ada di Madinah ketika itu sepakat untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang paling berhak di muka bumi ketika itu menjadi khalifah sepeninggal Utsman bin Affan selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat paham itu semua, paham. Manusia yang paling mulia setelah Utsman adalah Ali. Dibaiatlah Ali di rumahnya ketika itu. Ali bin Abi Thalib karena paham juga apa yang sedang terjadi berdasarkan sabda-sabda Rasulullah SAW yang pernah beliau dengar, maka beliau berasa berkewajiban untuk menerima baiat tersebut. Ini fardu ain buat beliau untuk menerima baiat tersebut. Terima. Namun kondisi masih lemah. Masih banyak kaum muslimin yang belum berbaiat, terutama yang ada di Syam. Jauh jaraknya. Yang ada di Basrah, di Kufah, ya, di Irak secara keseluruhan, di Mesir dan seterusnya. Jadi kekuatan itu secara politik dan militer belum sepenuhnya berada di kubu Ali. Sementara sahabat-sahabat senior yang lain, ini Az-Zubair dan Talha ini membaiat Ali. Termasuk sahabat-sahabat yang pertama kali membaiat Ali ini Az-Zubair ibn al-Awwam dan Talha bin Ubaidillah. Dibaiat, diakui kekhalifahannya. Namun ijtihadnya Az-Zubair dan Talha adalah kita harus segera menegakkan hukuman had, qisas terhadap para pembunuh Utsman. Loh, kok bisa? Kita tidak boleh tinggal diam, tidak boleh terlambat dalam masalah ini. Kenapa?
Bayangkan, kekuasaan kaum muslimin, kekuasaan Utsman bin Affan sudah sampai Afrika. Afrika dikuasai. Kok rumahnya khalifah dikepung oleh segelintir orang, kemudian khalifah dibunuh dengan keji, dengan begitu hinanya? Nggak bisa diterima ini. Ini ijtihad Thalhah, Az-Zubair dan para sahabat yang lain. Maka harus segera kita lakukan qisas, had. Ya. Namun ijtihadnya Ali berbeda. Beliau berijtihad, para pembunuhnya Utsman bin Affan belum jelas siapa orangnya, namun jelas mereka berasal dari Basrah, dari Kufah. Jumlahnya banyak karena orang-orang di Basrah sudah terfitnah oleh Abdullah bin Saba. Ya. Belum jelas siapa yang membunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, wali dari Utsman bin Affan, pihak keluarga belum mengajukan tuntutan untuk qisas, belum datang ke Ali bin Abi Thalib. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, belum, kalaupun sudah memungkinkan untuk diqisas, pelakunya sudah ketahuan, ya, sudah memungkinkan untuk diqisas, Ali bin Abi Thalib ketika itu belum memiliki kekuatan secara politik dan militer yang cukup kuat. Karena begini, kaum muslimin ketika itu sudah mulai terpecah belah di Basrah, di Kufah, apalagi itu sudah bencinya luar biasa kepada Utsman bin Affan. Ya. Ternyata yang mengganti Utsman bin Affan dari Quraisy lagi, Ali bin Abi Thalib. Oh, tambah hasad, banyak yang hasad. Ali menilai, ini kaum muslimin kita satukan dulu. Kaum muslimin harus bersatu dulu di bawah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Harus membaiat dulu Ali bin Abi Thalib. Termasuk ketika itu yang belum sempat membaiat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Syam. Gubernurnya Utsman bin Affan yang berkuasa di Syam. Belum membaiat. Nah, Muawiyah juga punya ijtihad tersendiri. Nanti kita akan kisahkan nanti dalam tragedi Siffin, perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Muawiyah mengakui tidak ada yang berhak untuk jadi khalifah sepeninggal Utsman kecuali Ali bin Abi Thalib. Itu diakui oleh Muawiyah, dan semua ahli sejarah, ahli tarikh, ahlus sunnah bersepakat tentang hal tersebut, bahwasanya Muawiyah mengakui kekhalifahan Ali. Ini harus dicatat, ya, harus dicatat. Ini prinsip ahlus sunnah. Karena banyak buku sejarah yang menyimpang terkait hal ini, terutama buku sejarah yang ditulis oleh, yang bersumber dari Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya. Itu banyak sekali disusupi buku-buku sejarah terkait hal ini. Muawiyah berijtihad, kita akan baiat Ali, namun supaya nggak ribut kaum muslimin, tegakkan dulu had, tegakkan dulu qisas. Siapa pembunuh Utsman ini harus diqisas dulu. Kalau tidak kita akan terus ribut. Itu ijtihadnya siapa? Muawiyah. Harus ditegakkan, ini khalifah, ini dibunuh, harus secepatnya ditegakkan. Sama dia berarti ijtihadnya dengan Thalhah, dengan Zubair. Dan sama juga dengan ijtihadnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah ketika itu sedang mengerjakan haji, sampai kabar kepada beliau Utsman dibunuh di Madinah. Kaget. Beliau langsung berijtihad, oh ini harus ditegakkan had, tidak bisa tidak, harus tegakkan had. Ini khalifah yang dibunuh, manusia biasa saja, ya, manusia biasa saja. Selama dia muslim, kalau dia dibunuh maka berhak dia untuk menuntut qisas, menuntut hak, dan wajib bagi penguasa kaum muslimin untuk menegakkan ini hukum Allah, apalagi khalifah yang terbunuh, ya. Sehingga ketika itu Aisyah mau ke Madinah, mau balik ke Madinah, ya. Namun 2 hari setelah dibaiat Ali bin Abi Thalib, 2 hari setelah dibaiat, Az-Zubair dan Thalhah menghadap kepada Ali, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin,
kami berpandangan engkau harus secepatnya untuk mengkisos para pembunuh, menegakkan had atas para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Namun Ali mengatakan, inni la amlikul quwwata allati uqimu biha al-an al-had allati uqimu biha al-had al-an. Saya belum memiliki kekuatan untuk melakukan had tersebut. Jadi Ali juga berniat untuk menegakkan had tersebut sebenarnya. Namun beliau berpandangan kaum muslimin harus disatukan dulu di bawah baiat kekhalifahan ini, baru kita bisa menuntut balas atas kematian Utsman. Karena yang akan dihadapi ini adalah orang-orang Basrah yang jumlahnya mereka ribuan juga, yang sudah terfitnah oleh Abdullah bin Sabah. Akhirnya permintaan Thalhah dan Zubair ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Merasa tidak puas karena merasa ijtihadnya benar ini. Zubair dan Thalhah merasa ijtihadnya benar. Akhirnya mereka sepertinya kita harus menghadap kepada Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Pasti beliau kalau beliau bicara pasti didengar oleh kaum muslimin. Akhirnya Thalhah dan Zubair pergi ke Makkah untuk menemui Aisyah. Sebelum Aisyah ke Madinah, kembali ke Madinah, ternyata lebih dulu Thalhah dan Az-Zubair lebih dulu bertemu Aisyah di Makkah. Ketika itu Abdullah bin Zubair Az-Zubair ibn Awam dan Thalhah bersama gubernur Basrah di masa kepemimpinan Utsman yang namanya Abdullah bin Amir. Mereka bertiga menghadap Aisyah, diceritakan begini kejadian di Madinah, kacau balau. Artinya kaum muslimin beda pendapat masalah ini, khawatir akan terjadi pertumpahan darah, terutama kaum muslimin yang ada di Syam. Pasukan yang ada di Syam belum membaiat Ali bin Abi Thalib karena mereka juga menuntut untuk menegakkan had, ya. Maka kami meminta engkau, wahai Ummul Mukminin, wahai ibu, engkau bersama kami untuk menasehati kaum muslimin agar memberikan masukan kepada Ali bin Abi Thalib sehingga beliau mau untuk menegakkan had tersebut. Tapi kalau gitu kita ke Madinah, kita menemui Ali. Oh jangan, di Madinah tidak stabil. Orang 5 hari 5 malam itu pembunuhnya Utsman masih keliaran di Madinah, belum bisa diapa-apakan. Karena jumlah mereka seperti kita sebutkan sebelumnya sampai 600-an orang itu yang mengepung rumah Utsman bin Affan. Dan para sahabat banyak yang berada di luar. Kita ke Basrah saja. Kita ke Basrah. Kita menggalang kekuatan di situ. Menggalang kekuatan bukan mau memberontak kepada Ali, ya, jangan disalahpahami. Menggalang kekuatan untuk Ali. Ya, ini kita berhusnuzon kepada Aisyah, kepada Thalhah dan Az-Zubair karena mustahil mereka akan menyalahi perintah Rasulullah SAW. Tidak bolehnya memberontak kepada imam yang sah. Mustahil itu. Para sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Kita berhusnuzon mereka ini mau ke Basrah, ya, mau menasehati kaum muslimin yang ada di Basrah untuk mendukung Ali, mendukung kita supaya Ali mau menegakkan had ini. Karena kekhawatiran Ali bin Abi Thalib adalah kaum muslimin yang ada di Basrah belum stabil. Itu jumlahnya mereka ribuan, 6.000 yang benci kepada Utsman dan seterusnya. Dan pelakunya dari Basrah, cuman belum jelas siapa orangnya. Para ahli tarikh menyebutkan namanya adalah Al-Ghafiqi, tapi siapa orangnya tidak jelas. Akhirnya sepakatlah Aisyah, Thalhah, Az-Zubair pergi ke Basrah. Nah, di sini orang-orang Syiah hati-hati menghembuskan fitnah. Lihat, para sahabat berontak kepada Ali bin Abi Thalib. Aisyah memberontak kepada Ali, Zubair, Thalhah memberontak kepada dia. Terus Aisyah keluar tanpa mahram, kata mereka. La, abadan. Aisyah ketika itu bersama putranya Zubair.
Abdullah bin Zubair, keponakannya, ini mahramnya. Supaya kita tidak suudzon kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Akhirnya di tengah perjalanan menuju Basrah, nah di sini nubuat Rasulullah SAW terbukti. Sampai di satu sumber air milik Banu Amir, namanya Ma'ul Hawab, sumber air yang namanya Al-Hawab. Di situ diriwayatkan, dan ini riwayatnya banyak para ulama yang menguatkan riwayat ini. Saya bacakan ya. Lamma atat ala al-hawab sami'at nubahal kilabi. Ketika sampai di waktu malam ini, sampai Aisyah dan rombongan kaum muslimin, ketika itu yang mengawal Aisyah itu banyak juga, banyak, ratusan. Kenapa? Demi melindungi, ini istrinya Rasulullah SAW, harus dilindungi. Itu para sahabat, masya Allah. Sampai di Al-Hawab, Aisyah mendengar suara lolongan anjing, nubahal kilab. Kemudian beliau bertanya, tempat apa ini? Disebutkan bahwasanya tempat itu Ma'ul Hawab li Bani Amir. Ini adalah sumber airnya Banu Amir, Ma'ul Hawab. Langsung Aisyah teringat dengan sabda Rasulullah SAW. Namun sebelum saya sebutkan sabda Rasulullah SAW tersebut, Aisyah mengatakan, ma adhunnuni illa raji'atun. Saya rasa saya harus kembali ke Madinah. Tidak boleh bagi saya untuk melanjutkan perjalanan ini. Saya harus kembali ke Madinah. Itu kata beliau. Kenapa beliau berkata seperti itu? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana ayyatukunna tanbahu 'alaiha kilabu al-hawab. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, istri-istri beliau, siapa di antara kalian yang akan dilolongi oleh anjing hawab? Ya. Faqala laha Az-Zubair. Namun Az-Zubair ketika itu meyakinkan Aisyah, ma nuridu illa al-islah. Wahai ummul mukminin, tidak ada niat kita ini melainkan untuk melakukan islah, menyatukan kaum muslimin yang sebentar lagi akan berpecah belah. Tidak ada niat kita selain itu. Ini niat kebaikan, pasti Allah bersama kita. Ini Az-Zubair meyakinkan Aisyah, ayo kita teruskan perjalanan ini gitu. Az-Zubair mengatakan, tarji'ina asallahu azza wa jal an yusliha biki bainan nas. Lanjutkan wahai ibu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengislah kaum mukminin dengan sebab engkau. Ini ucapannya Az-Zubair. Akhirnya lanjut perjalanan sampai di Basrah. Dalam riwayat yang lain, nanti kita sebutkan, ada riwayat yang lain terkait sabda Rasulullah SAW. Ya. Kabar bahwasanya Az-Zubair, Talha dan Aisyah itu bertolak menuju Basrah itu sampai ke telinga Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menyusul ke Basrah. Tujuannya untuk islah juga, untuk menanyakan ada apa gitu, untuk bermusyawarah. Namun dilarang oleh sahabat yang lain seperti Abdullah bin Salam, termasuk Al-Hasan bin Ali, putra beliau Al-Hasan, dilarang. Wahai Amirul Mukminin, jangan tinggalkan Madinah. Ya, jangan engkau tinggalkan Madinah. Ini adalah ibu kotanya kaum mukminin, kaum muslimin. Karena Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, mereka tidak meninggalkan Madinah. Namun apa kata Ali bin Abi Thalib? Wallahi ma nuridu illa al-islah. Demi Allah, tidak ada yang kami inginkan melainkan untuk melakukan islah. Akhirnya wa asarra bidzalik, bersikukuh Ali bin Abi Thalib untuk terus menuju Basrah. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib dikawal oleh sebagian kecil pasukan. Ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib
datang ke Basrah bukan niat untuk perang. Ya, dia dikawal oleh sebagian kecil pasukan. Namun ketika kaum mukminin yang ada di Madinah melihat Amirul Mukminin berangkat menuju Basrah, mereka merasa terpanggil hatinya. Akhirnya tanpa di-manage, tanpa dipanggil oleh Amirul Mukminin, pasukan itu jadi banyak. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak. Idza arada syai'an hayya'a asbabahu. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan menyiapkan sebab-sebabnya. Tiba-tiba jadi banyak itu yang ikut Ali bin Abi Thalib menuju Basrah. Singkat cerita, sampailah Ali bin Abi Thalib ke Basrah. Ini jaraknya jauh ya. Madinah, Basrah jauh. Madinah, Syam, Makkah itu jaraknya jauh. Sampai di sana Ali bin Abi Thalib mengutus utusan beliau untuk menemui Aisyah, Talhah dan Az-Zubair. Disebutkan bahwasanya yang beliau utus bernama Al-Qaqa bin Amr. Para ulama berselisih pendapat apakah Al-Qaqa bin Amr ini sahabat Rasulullah SAW atau tidak. Ya, sebagian para ulama mengatakan dia sahabat Rasulullah SAW, sebagian yang lain mengatakan dia belum sempat bertemu Rasulullah SAW. Ala kulli hal, Al-Qaqa bin Amr dia yang diutus, kemudian bertemu dengan Aisyah, bertemu dengan Az-Zubair, Talha. Kemudian ditanyakan, kenapa kalian menuju ke Basrah? Wahai ibunda, kenapa engkau tidak balik ke rumah, ke Madinah? Ditanya. Jawabannya sama, ma nuridu illa al-islah. Kami ingin mengislah kaum muslimin. Bagaimana caranya mengislah? Ditanyakan oleh Al-Qaqa. Satu-satunya cara mengislah kaum muslimin adalah dengan ditegakkannya had atas para pembunuh Utsman. Itu katanya. Kemudian Al-Qaqa bin Amr menyampaikan salam dari Ali bin Abi Thalib, menyampaikan argumentasinya. Ya. Kalian wahai Az-Zubair, wahai Talha, setelah misalkan kalian sudah berhasil untuk mengkisos para pembunuhnya Utsman, sementara kondisi belum stabil. Ya. Apa yang akan terjadi berikutnya? 6.000 penduduk Basrah akan bangkit. Tentu mereka akan marah. Di sini fikihnya Ali bin Abi Thalib, dan para ulama mengatakan ijtihadnya Ali bin Abi Thalib yang benar dalam masalah ini. Beliau sengaja menunda penegakan had hatta yatamakkan min dzalik, sampai beliau mampu untuk itu, sampai kaum muslimin bersatu, sehingga ketika ditegakkan had, orang-orang di Basrah nggak berani macam-macam. Ya. Tapi manakala kaum muslimin belum bersatu sepenuhnya di bawah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kemudian tiba-tiba ditegakkan had, akan tambah kacau balau, tambah orang Basrah akan memberontak, dan jumlahnya mereka ribuan. Ini ibarat kita nanduk gunung, ya, kepala yang pecah, gunungnya masih utuh. Jadi percuma, menurut ijtihad Ali, percuma menegakkan had saat ini kalau situasinya masih seperti ini. Penduduk Syam belum berbaiat, harus bersatu dulu kaum muslimin. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah fitnah yang lebih besar. Akhirnya fahamlah Az-Zubair dan Talha, demikian pula Aisyah. Oh, begitu ya, itu yang kami inginkan, ditegakkannya had dan tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Sepakat. Malam itu kaum muslimin tidur dengan nyenyak. Pasukan Ali, pasukan Talha, Zubair dan Aisyah. Tapi ada yang tidak puas malam itu. Siapa? Abdullah bin Sabah dan teman-temannya. Provokator yang membunuh Utsman bin Affan. Tidak puas mereka. Makanya para ulama mengatakan, banyak yang mengatakan mereka ini orang-orang munafik. Gimana ini sekarang? Ini kalau sampai terjadi islah antara Zubair, Talha, Aisyah dan Ali, mati kita. Pasti mati kita.
Gini caranya, ini Abdullah bin Sabah yang ngomong, gini caranya, kalian bagi dua, sebagian menyusup ke pasukannya Ali, sebagian menyusup ke pasukannya Talha dan Zubair, tengah malam, masing-masing saling serang, ya, atau saling dibunuh gitu. Yang menyusup itu membunuh pasukannya Ali, satu menyusup membunuh pasukannya Zubair. Nah, malam itu masing-masing pasukan menyangka bahwasanya kesepakatan itu adalah kesepakatan main-main, kesepakatan dusta, sudah terjadi pengkhianatan dari salah satu pihak. Ini masing-masing kubu meyakini seperti itu. Ini sudah terjadi pengkhianatan dari pihak sebelah. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah malam itu. Termasuk yang terbunuh adalah Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam terbunuh. Ada hadis dari Rasulullah SAW, basyiru biqatil Zubair bin nar, berikanlah kabar bagi pembunuh Az-Zubair dengan neraka. Yang dimaksudkan adalah siapa? Abdullah bin Sabah dan kawan-kawannya itu. Terbunuh Talha. Bahkan tujuan mereka adalah membunuh Aisyah sebenarnya, membunuh Aisyah. Namun mau dibunuh Aisyah, tiba-tiba terbit waktu subuh, fajar subuh, waktunya sholat subuh, berhenti peperangan. Selamat Aisyah. Itu sabda Rasulullah SAW terkait itu. Rasulullah SAW bersabda, ayyatukunna sahibatul jamal al-adbab. Siapa di antara kalian yang akan menunggangi seekor unta yang lebat sekali bulunya? Dan ketika itu memang ketika dari Madinah menuju Basrah, Aisyah menunggangi unta yang lebat bulunya. Ini satu nubuah Rasulullah SAW. Takhruju hatta tanbahaha kilabul hawab. Dia keluar sehingga melolong anjing-anjing di Hawab. Ini nubuah Rasulullah SAW yang kedua, terjadi persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW pada Aisyah. Yaqtulu an yaminiha wa an shimaliha. Orang-orang berperang di samping kiri dan kanannya. Terjadi malam itu, ya. Yuqtalu an yaminiha wa an shimaliha qatla katsira. Terbunuh banyak sekali orang di samping kanannya, samping kirinya, banyak yang terbunuh karena melakukan peperangan. Wa tanju min ba'di ma kadat an tahlik. Namun dia sendiri, dia selamat setelah sebentar, sedikit lagi dia akan binasa. Sebentar lagi dia memang akan terbunuh, tapi selamat. Aisyah radhiyallahu taala itu nubuah Rasulullah SAW yang ketiga, dan betul Aisyah selamat ketika itu radhiyallahu taala anha. Pada pagi harinya Ali bin Abi Thalib ketika melihat jenazahnya Az-Zubair dan Talha menangis, beliau nangis. Baka bukaan syadida, menangis dengan tangisan yang sangat. Karena ini sepupunya Rasulullah SAW, ya. Az-Zubair ibn al-Awwam, hawarinya Rasulullah SAW. Talha dijamin surga, nangis Az-Zubair. Namun Ali bin Abi Thalib teringat sabda Rasulullah SAW, dan ini nubuat Rasulullah SAW yang berikutnya terkait perang Jamal. Innahu sayakunu bainaka wa bainaha amrun. Suatu ketika diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menoleh kepada Aisyah, melihat Aisyah, kemudian menoleh kepada Ali, kemudian beliau tersenyum kepada Ali. Lantas beliau bersabda, suatu saat engkau dan dia akan ada masalah, akan ada sesuatu antara engkau dan dia. Kaget Ali bin Abi Thalib. Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Nah, ya engkau. Ana, saya ya Rasulullah. Idzan inni la ashqahum. Kalau begitu saya jadi manusia paling celaka kalau seperti itu. Saya akan berhadapan dengan istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Lah, tidak. Ini isyarat dari Rasulullah bahwasanya ijtihad engkau yang benar wahai Ali. La. Walakin idza hadatha, namun jika hal tersebut terjadi, fardudha ila ma'maniha,
kembalikan dia ke tempatnya yang aman. Ibumu itu kembalikan dia ke tempatnya yang aman. Ibu kita, ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, dan riwayatnya ini kuat. Para ulama menguatkan riwayat ini. Ini nubuat Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib pasca tragedi Al-Jamal tersebut, beliau langsung mengunjungi, menghadap kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Assalamualaikum ya ummah, assalamualaikum wahai ibu, kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Terjadi dialog yang seperti ibu dengan anak. Ali bin Abi Thalib menunaikan wasiat Rasulullah SAW pada hari itu, dibekali Aisyah, kemudian pasukannya disuruh untuk mengawal Aisyah, bahkan diperintahkan Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Abi Bakar ini saudaranya Aisyah, diperintahkan Muhammad bin Abi Bakar untuk menemani Aisyah, jadi mahramnya untuk kembali ke Madinah. Ali bin Abi Thalib juga memerintahkan anaknya, putranya, untuk mengawal. Bayangkan, dan Ali bin Abi Thalib mengawal juga sampai beberapa mil, dikawal oleh Ali bin Abi Thalib. Aisyah radhiyallahu taala anha kembali ke Madinah, dan semenjak saat itu Aisyah tidak pernah keluar rumah sampai beliau meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali beliau ingat peristiwa itu, beliau Jamal itu memang karena memang Allah menghendaki seperti itu sebagai ujian, musibah dan ujian buat orang-orang beriman. Ya, lihat hatinya, bersihnya hati-hati para sahabat radhiyallahu taala anhum. Satu riwayat, jadi Tolha menjelang nafas-nafasnya yang terakhir ini, Tolha ini sedang sekarat. Tiba-tiba ada seorang yang menghampiri dia, diangkat kepalanya. Man anta, siapa engkau? Saya pasukannya, saya dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Langsung dipegang tangannya oleh Tolha. Ini baiat saya buat Ali bin Abi Thalib. Saya tidak memberontak sama sekali. Saya tidak keluar. Ini baiat setia saya. Kemudian beliau menghembuskan nafas beliau yang terakhir, Tolha bin Ubaid. Ini para sahabat, ini sekaligus menjawab syubhat dan fitnah bahwasanya Tolha, Zubair, Ali, Aisyah itu memberontak, keluar, khuruj kepada Ali bin Abi Thalib. Ini dusta. Itu riwayat-riwayat bersumber dari riwayat-riwayat. Jadi begini, ini prinsip yang perlu difahami. Sejarah Islam, tarikh Islam itu baru ditulis di akhir masa kekhalifahan Bani Umayyah. Itu baru ditulis. Di awal-awal kekhalifahan Bani Al-Abbas, Bani Abbasiyah. Nah, para penulis sejarah ketika itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama orang-orang yang cari duit, cari muka kepada khalifah dari kalangan Bani Abbas. Jadi mereka menulis sejarah untuk kepentingan Bani Abbasiyah. Kita tahu Bani Abbasiyah ini benci sekali kepada Bani Umayyah, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan. Benci sekali. Jadi mereka menulis sejarah untuk kepentingan politik Bani Abbasiyah. Ya memang itu sudah fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tamuju kamaujil bahr. Kalau sudah terbuka pintu fitnah itu, dia akan datang terus silih berganti seperti gelombang di lautan. Sampai hari ini kita masih merasakan athar atau dampak dari fitnah terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman bin Affan. Sampai hari ini dengan munculnya firqah sesat Rafidah, Syiah Rafidah. Ya. Kemudian kelompok sejarawan yang kedua adalah orang-orang yang berasal dari orang-orang Syiah. Ini kerjaannya biasa, ini berdusta, menulis berita-berita yang dusta. Di antaranya Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya dan teman-temannya. Itu banyak sekali kitab-kitab sejarah, bahkan masuk ke kitab-kitab tafsir juga masuk. Nah, golongan yang ketiga, golongan Ahlus Sunnah.
Di antara mereka ada Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Al-Athir, Ibnu Asakir. Mereka menulis apa adanya semua riwayat dari semua kubu, tapi mereka menulis dengan sanadnya. Mereka tidak mau menulis riwayat itu tanpa sanad. Tujuannya mereka apa? Diriwayatkan baik riwayat yang sahih maupun riwayat yang dusta, riwayat yang palsu, mereka cantumkan dalam kitab mereka. Ya, Tarikh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah, ya, dicantumkan tapi dengan sanadnya. Tujuannya bukan untuk membuat fitnah, tapi tujuannya jadi bahan penelitian untuk ahli hadis setelah mereka, untuk diteliti. Oh, ini riwayat yang pendusta, sanadnya para pendusta, ini riwayat yang sahih. Nah, disitulah kemudian datang ulama-ulama berikutnya menulis, meluruskan sejarah. Nah, ini apa yang ana sampaikan, yang saya sampaikan hari ini adalah kesimpulan dari sejarah yang benar, yang sahih, berasal dari sumber-sumber yang sahih. Ya, ini saya rangkum dari beberapa kitab dan penjelasan dari Syekh Dr. Uthman Al-Khamis, hafizahullah ta'ala. Beliau takhasus dalam masalah ini, ya. Beliau pernah datang memberikan daurah di lantai 2 ini kepada kita, kepada duat. Pernah berkunjung juga ke Pondok Pesantren Abu Hurairah. 2 kali pernah beliau berkunjung di sini. Beliau pakar dalam masalah ini. Itu saya rangkumkan dari penjelasan beliau. Jadi ini dia sejarah yang sahih. Jangan percaya dengan riwayat-riwayat, ya, yang mendiskreditkan Zubair, Talha, Aisyah, apalagi yang berdalil dengan kisah ini. Nah, lihat tuh, Aisyah, Talha, Zubair mendemo Ali bin Abi Thalib, memberontak. Berarti kita boleh juga memberontak, kata mereka. Ini, ya, sekaligus jawaban dari syubhat tersebut. Demikian, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah tabaraka wa taala semakin menguatkan keimanan dan keyakinan kita akan kebenaran sabda-sabda Rasulullah SAW, karena apa yang kita sebutkan semuanya terjadi. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW semuanya terjadi, dan apa yang belum terjadi pasti akan terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya akan kita sampaikan fitnah berikutnya, ya, karena setelah perang Jamal ini terjadi fitnah yang tidak kalah besarnya, perang Siffin, gara-gara kematian Utsman bin Affan. Setelah As-Siffin ada An-Nahrawan, di situ muncul Khawarij. Bagaimana kisah awal mula kemunculan Khawarij? Ada kaitannya dengan kisah tragedi yang menimpa Utsman dan para sahabat yang lain. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم